Salah satu surat di dalam Al-Quran yang paling seringlah kita tahu Pak, yaitu surat Ali Imran. Ali Imran ini adalah orang tua kandung Siti Maryam, perempuan yang dijamin oleh Rasulullah menjadi penghulu surga bersama Ummul Mukminin Khadijah, Fatimah, Aisyah binti Muzahim, dan Siti Maryam ini. Maka dalam surah Ali Imran itu banyak menceritakan tentang Maryam. Beliau ini Pak, orang yang sangat soleh dalam beribadah, menjadi pemimpin atau imam di kalangan umatnya. Istrinya juga Hannah itu orang yang soleha, tetapi mereka tidak dikaruniai anak dalam waktu yang cukup lama Pak. Jadi walaupun suami soleh, istri soleha, kalau Allah memang belum mau ngasih anak, tetap tidak bisa juga Pak. Apalagi macam kita nih Pak. Sedangkan yang udah tersebut aja namanya dalam Al-Quran, Allah coba juga dia Bu, tidak bisa punya anak. Jadi keinginan mereka berdua ini sudah cukup lama ingin punya anak, tetapi sekalipun belum diberikan oleh Allah, sama sekali kedua suami istri yang soleh dan soleha ini tidak berburuk sangka kepada Allah. Ini yang paling penting tuh Pak ya, bisa kita tidak buruk sangka kepada Allah, dan kita tidak menyandarkan diri kita pada amalan kita, sehingga kita tidak ada merasa bahwa amalanku banyak, amalanku hebat. Jadi mereka sama sekali merasa biasa saja, sehingga tidak ada buruk sangkanya kepada Allah, ya amal kita belum seberapa lagi. Nah perasaan inilah yang dasar, yang bahaya itu Pak, kita merasa amal kita ini banyak dan diterima oleh Allah, itu lebih parah lagi itu Pak. Dan itu kita sendiri yang tahu. Nah itu pernah kita bahas dalam kajian masalah ujub. Ujub bisa menghanguskan amal, jangankan kita lagi Pak. Para sahabat pun kena sindrom ujub ini ketika menaklukkan Hunain. Bayangkan Bapak Ibu, sahabat yang sudah menjual dirinya kepada Allah saja Pak, yang terkenal keberaniannya, tidak pernah mundur di medan juang, tiba di Hunain Bu, dicabut Allah rasa takutnya, rasa berani itu kena cabut Pak, takut semuanya. Nah itulah yang disinggung Allah dalam surah At-Taubah ayat 25 itu Pak. Kalian lari tunggang langgang, lari tunggang langgang sahabat Pak menghadapi Hunain. Nah kemudian Bapak Ibu, sahabat saja bisa terkena sindrom ujub, tidak juga terkecuali kita Pak. Kita juga bisa merasa aku udah banyak amalan aku nih, pasti diterima Allah nih. Itu tuh yang bahaya tuh Pak. Nah perasaan Hannah dan suaminya ini sama Pak, tidak ada merasa amalnya banyak, tidak dikasih Allah anak, yaitu suka-suka Allah lah. Sampai suatu ketika Hannah ini melihat induk burung sedang memberi makan anaknya. Nah, jadi dia nampak visual itu Pak, menambah rasa ingin dia memiliki anak. Jadi Bu, begitu dia melihat induk burung beri anaknya makan tuh, langsung diteniat dalam hatinya itu, ya Allah, andaikan aku punya anak, aku nazarkan untuk berkhidmat kepadamu. Itulah niatnya Bu, nazar dia. Nazarnya untuk akhirat Bu. Kalau kita nazar kita banyak untuk dunia Pak. Makanya kata Rasulullah, nazar itu adalah pemberian orang yang paling pelit. Lulus anak aku kuliah, besok puasa aku agak 3 hari. Dia harus lulus dulu Pak, baru aku besok meledak tender ini sedekah ke masjid, itu nazar aku. Itu orang pelit tuh Pak. Cuman Ibu Siti Maryam ini nazarnya Bu ya untuk akhirat Pak, bukan untuk kepentingan dirinya. Jadi kalau nengok visual itu Bu, bertambah keinginan, berlakulah hukum sebab akibat. Kalau kita ingin sesuatu, lakukan sesuatu. Berarti kalau kita ingin anak, maka harus dilebihkan amalnya Pak. Jadi dilebihkannya amalnya. Sama dengan Nabi Ibrahim Bu. Visual Nabi Ibrahim itu kan melihat bapak-bapak main sama anak, baru dia pengen punya anak. Maka kata Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin.
Nabi Ibrahim itu Bu ingin mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi dikhususkan ya Pak, karena dia ingin punya anak. Jadi kalau ingin diperhatikan Allah tentu berlebih sedikit Pak kan? Nah, harus berlebih lah amal kita jadinya Bu. Dan kita melihat Bu, Hannah ini bernazar anaknya berkhidmat kepada Allah. Jadi di balik permintaan itu Pak, dia sangat menginginkan diberikan Allah anak laki-laki. Nah, kan betulnya berkhidmat itu kan berarti untuk Pak ya, mengayomi umat, tentu dia pengennya anak laki-laki. Tapi setelah dia berdoa itu Pak, dikabulkan Allah doanya, hamil dia Bu. Berhasil hamil, tetapi harapan tidak sesuai kenyataan, lahir anak perempuan. Jadi Allah ya suka-suka Allah Pak. Orang sampai apa dia Bu ya, asal beranak orang perempuan, nah sabar ya Pak, nggak usah putus asa. Jadi macam hina perempuan tuh Pak ya. Padahal suka-suka Allah aja Bu. Mau dikasih laki-laki, mau dikasih perempuan atau kembar, itu memang terserah Allah. Minta boleh, minta anak laki-laki, tapi kok dikasih Allah perempuan ya terima Pak. Orang kadang kan memaksa doa nih Bu, ya Allah jadikanlah perempuan itu jodohku. Kalau memang dia jodoh orang lain, jadikan orang lain itu aku ya Allah. Itu ngotot namanya itu Pak. Nah, sama orang dengan doa minta anak, berikanlah aku anak laki-laki ya Allah. Kalau memang aku belum tepat untuk beri anak laki-laki, kapanpun pokoknya laki-laki lah pokoknya ya Allah. Itu maksa Pak. Dipaksanya Allah Pak. Allah ya suka-suka Allah lah Bu, terima saja. Tapi Hannah tetap dengan nazarnya Pak, walaupun anakku ini perempuan ya Allah, tetap aku jalankan nazarku agar dia berkhidmat kepadamu. Dan aku beri nama anak ini Maryam. Jadi waktu dia lahir langsung dikasih nama Maryam. Dan ini maka dibolehkan Bu, kalau lahir cucu Bapak Ibu langsung dikasih nama boleh juga. Atau seperti dalam hadis Rasulullah, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya, boleh juga di hari ketujuh. Setelah itu disunnahkan membaca doa dalam surah Ali Imran ayat 36, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Ini sangat dibolehkan membaca surah Ali Imran 36 ini. Jadi kita minta perlindungan untuk anak, cucu, keturunannya sekaligus Pak. Mana tahu diantara Bapak Ibu ini yang amalnya sangat kuat, berdoa kepada Allah, nanti yang diuntungkan adalah anak, cucu, keturunan Bapak Ibu. Dapat dia doa dari Bapak Ibu, terlindungi dia dari setan. Karena seperti yang pernah kita sampaikan Bu, Bapak Ibu yang berbuat baik, yang dimudahkan besok anak cucu, keturunan Pak. Bapak Ibu rajin sedekah, kemudian besok anak cucu keturunan Bapak Ibu pun dimudahkan pula jalannya Pak. Jalan hidupnya jadi mudah jadinya, sebab amalan dari orang tuanya yang baik-baik. Jadi kalau Bapak Ibu baik, amalannya menguntungkan ke anak cucu. Dan secara duniawi aja diuntungkan tuh Pak. Bapak baik bergaul, ibu baik bergaul, dapat kawan yang bagus, anak saya udah ada nih yang selesai nih, bisa jadinya Pak kan. Jadi secara duniawi aja menguntungkan Bu. Ada seorang bapak, dia sedekahnya Pak, dia bukan kaya Pak, cuman kalau ndak ada yang bisa dibantunya malu dia rasanya ke orang. Anaknya sangat membenci bapaknya nih Bu. Misalnya dia tanya ke orang, kau kapan nikah? Tanggal sekian Pak. Aku ndak ada uang, tapi meja rias istri aku mau kau. Itu dijadikannya kado apa? Ndak ngamuk istrinya Pak. Toto istri pulang meja ndak ada lagi Pak. Terdengar dia kawannya ada yang apa Bu ya, ndak ada TV di rumahnya, TV PS anaknya diambilnya Pak, dikasih ke orang. Anak pun benci sama dia. Tapi apa Pak pengakuan anaknya setelah sukses jadi sarjana? Dulu kami sangat membenci papa berbuat seperti itu.
Tak taunya dengan perbuatan baik papa itu kami mudah aja jalan nih. Tidak ada susah menghadapi hidup. Baru diakuinya Pak. Dulu benci nengok bapaknya macam itu. Akhirnya terasa sama dia hikmahnya, dimudahkan jalannya, sampai kerjanya pun mudah, sampai untuk menjalin ke arah rumah tangga pun dimudahkan. Nah, itulah berkah amalan dari orang tua itu. Jadi jangan sampai kita kendor, tidak dapat pun untuk bapak ibu saat ini, untuk anak cucu besok Pak. Ada bapak bu berdoa minta kaya dari muda, tidak kaya-kaya Pak, rupanya menantunya kaya. Itu pula Pak, dapatlah menantu yang perhatian lah sama mertua Bu. Waduh, apa ndak Pak, kan di video kan ya Bu, dibelikannya rumah baru untuk mertuanya, dibelikannya mobil baru. Doanya udah lama Pak untuk bapak tuh ndak dikasih sama Allah, rupanya untuk menantunya. Jadi Allah terimalah nazar Hannah ini Pak, diterima nazarnya. Kemudian Hannah ini langsung mencari siapa yang akan mengasuh anaknya di tempat peribadatan itu. Banyak yang mau Pak, karena ini anak imam mereka Pak, tentu berebut. Karena Imran ini adalah imam mereka, jadi banyaklah yang mau mengasuh Pak. Karena banyak yang mau mengasuh, berebut, akhirnya diundilah Pak. Pertama disuruh Maryam ini merangkak, kemudian ada beberapa panah yang sudah dikasih nama. Merangkak dia Bu, rupanya panah Nabi Zakaria yang diambilnya Pak. Terpilihlah Nabi Zakaria. Enggak setuju. Coba yang ujian kedua lah lagi, undiannya. Kita lemparkan panah kita ke sungai, siapa yang panahnya melawan arus, itu yang memelihara Maryam. Nggak taunya pas dianyutkan Bu, tetap panah Nabi Zakaria yang melawan arus Pak. Anda ganti lagi. Sekarang ini siapa yang hanyut panahnya, itu yang memelihara Maryam. Yang lainnya pula melawan arus Pak. Panah Nabi Zakaria pula yang jalan. Artinya apa Bu? Kita ini memang harus lebih banyak dekat ke Allah tuh, karena banyak hal-hal yang tidak bisa dilogikakan, yang mudah bagi Allah untuk dikabulkan. Kalau kita ngandalkan sama kecerdasan kita aja Pak, susah Pak. Itu contohnya Pak, kalau Allah sudah berkehendak tuh Bu ya, apapun tesnya tetap Nabi Zakaria yang terpilih ya Pak. Jadi kalau kita ini Bu, semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak amal kita, tentu Bapak Ibu semakin banyak dapat keajaibannya. Nah, kalau udah dapat keajaiban itu, banyak nanti Bapak Ibu yang menceritakan hal-hal yang rasanya tidak mungkin terjadi, tapi terjadi Pak. Contoh kecilnya yang pernah saya sampaikan Bu, kita ngajak orang makan itu kan berarti kan amalan yang besar tuh Pak. Mungkin pernah ibu-ibu merasakan diundang orang 60, datang 100, cukup lauk tuh. Itu kan keajaiban tuh Pak. Banyak betul tuh Pak yang cerita macam itu tuh Pak, karena dia menjamu tamu. Itu menjamu tuh Bu, tentu beda. Padahal udah ada ibu-ibu nih yang ngambil-ngambil bawa pulang tuh Pak. Cukup juga kambing asal kita masak sini Pak kan. Padahal udah ada yang bawa tuh Pak. Cukup juga Pak. Itu luar biasanya Bu kan. Keajaiban kita menjamu orang itu rasanya udah pas-pas. Itu bagian dari keajaiban yang di luar akal Pak. Misalnya nih Bu, yang pernah saya sampaikan, 6 tahun dia menikah tidak dikaruniai anak. Datang dia ke androlog senior di Jakarta Pak, dicek suami istri ini. Akhirnya kata dokter ini, mohon maaf Bapak, setelah saya periksa hasil labnya itu Bapak mandul, benih Bapak 0%, kalau istri Bapak subur. Jadi secara medis Bapak mungkin tidak bisa punya anak. Begitu dia mendengar vonis dokter itu Bu, spontan yang keluar dari mulutnya Bapak, alhamdulillah dokter, akhirnya saya tahu kenapa saya tidak bisa punya anak. Selama ini saya penasaran. Itu disyukurinya dulu Bu. Saya selama ini tidak tahu kenapa saya punya anak. Alhamdulillah sekarang saya sudah tahu.
Berarti dia memang tidak bisa punya anak. Apa yang dilakukannya pas pulang ke rumah itu Pak? Dia minta kepada Allah, cukup bahagiakan saja hati aku ya Allah, seolah-olah banyak kehadiran anak-anak di rumah ini untuk mengusir rasa sepiku. Berikan aku rasa kebahagiaan itu. Walaupun aku tidak punya anak nih, berikan aku rasa bahagia seolah-olah banyak kebahagiaan anak-anak yang bisa aku terima. Jadi dia udah ikhlas nerima itu Bu. Biarlah dia tidak punya anak, tapi yang penting dia minta ke Allah berikan dia rasa bahagia. Karena dia ikhlas tuh Bu menerima takdir Allah tuh. 3 minggu kemudian istrinya bilang, cobalah periksa balik Bang. Diperiksanya balik Pak, dokter lah yang bingung Pak. Ini tidak pernah terjadi ini Pak, benih Bapak naik 30%. Bapak bisa punya anak hanya dalam 3 minggu. Itu dahsyatnya Bu ya. Jadi memang Allah ini Pak ya, kalian serahkan masalah kalian sama aku, selesai sama aku. Tapi kalau kalian cari penyelesaian secara duniawi tok, mengandalkan kecerdasan, aturlah sama kalian sendiri. Lepas diri Allah Pak, tambah payah hidup kita ya dia. Contohnya pengakuan Dr. Anwar Sanusi dulu Bu. Dia sampai menganggap klinik kehamilan melahirkan dia tuh ramai karena kehebatan dia Pak. Sekali dah masuk pasien perempuan Bu, udah 3 hari di kliniknya tidak keluar anaknya Pak. Udah semua ilmunya dia kasih dah, tidak keluar Bu. Tahajudlah dia malam Pak, terbaca dia surah An-Nahl Bu. Apa kata Allah? Akulah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Di situ dia sadar Pak. Bukan dia yang mengeluarkan bayi itu, tapi Allah. Setelah dia bertobat kepada Allah Bu, baru diajaknya cerita perempuan tuh secara spiritual. Kamu punya orang tua enggak? Punya. Kamu pelawan enggak sama orang tua kamu? Baru pakai cara spiritual nih Pak. Rupa pelawan Bu sama orang tuanya. Setelah datang orang tuanya ke klinik, dari maafkan orang tuanya Pak, 3 jam kemudian baru lahir anaknya. Itu kalau secara spiritual. Udah habis ilmunya, semua kepandaiannya udah dikeluarkannya, tidak mau anak ini keluar. Itu Bu ya. Jadi apa yang dirasakan oleh Nabi Zakaria, dia akhirnya terpilih untuk menjadi pengasuh Siti Maryam itu sudah set Allah semua Pak. Ada pula yang bisa pertama melawan arus, sudah tuh hanyut pula Pak. Tetap juga Nabi Zakaria Bu. Kemudian Allah pamerkan kepada Rasulullah dalam surah Ali Imran ayat 44, yang demikian ini Muhammad sebagian dari berita-berita gaib yang kami kabarkan kepadamu. Jadi kata Allah, kau tidak tahu ini, kami yang memberi tahu. Itulah bukti kebenaran Al-Quran dan kerasulan tuh Pak. Karena tidak ada yang cerita sama Rasulullah, Allah yang menceritakan tuh Pak tentang hal ini nih. Nah kemudian Bapak Ibu, mulailah Siti Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria di dalam tempat peribadatannya. Dan ternyata nazar yang diterima nih Bu, betul-betul jadi solehah anak nih Pak. Betul-betul ibadah aja kerjanya Pak, membersihkan tempat ibadah, beribadah, betul-betul berkhidmat dia Pak. Cuman yang herannya Nabi Zakaria Bu, asal masuk tahu ada aja buah-buahan Pak. Ditanyalah oleh Nabi Zakaria seperti dalam surah Al-Imran ayat 37, dari mana datangnya kau mendapatkan buah-buahan ini? Dijawabnya dari Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa mungkin bagi Allah. Karena udah berlebih betul kesolehan Maryam tuh Bu ya, betul-betul berkhidmat ya Pak. Cuman nih Bapak janganlah amalkan nih Pak. Kalau gitu kita macam kata Ustaz Nazril lah, enggak. Duduk kita di masjid dari pagi sampai malam, kena saya nanti Pak. Umar bin Khattab pernah ngusir orang dari masjid Bu, gara-gara itu itulah tuh. Tidak kerja-kerja deh Pak. Kata kalian langit tuh menurunkan hujan emas, duduk ya kalian di masjid. Itu ada pula Bu. Jadi jangan pula ini dijadikan untuk kewalian Pak, untuk bisa mendapatkan keajaiban ya Pak ya. Ibadah atau ada aja buah, itu hanya berlaku untuk ibadahnya seperti Siti Maryam tuh Pak. Betul-betul ikhlas yang sangat luar biasa Bu. Tapi apakah Siti Maryam saja yang merasakan ini? Ternyata ada sahabat Rasulullah yang merasakannya Pak. Namanya
Adi. Jadi dia ini di Pak, di penjara, mau dihukum bunuh oleh orang Quraisy, Bu. Tidak dikasih makan. Tapi ini pengakuan orang Quraisy sendiri. Asal dia lewat dekat tahanan itu, Pak, nampak dia sedang makan anggur tuh, Pak. Nah, padahal tidak ada yang memberinya buah. Nah, itu ada sahabat Rasulullah, Bu. Tapi itu tuh memang tidak lari dari medan tempur, Pak. Dia 10 orang, Bu, dikepung oleh orang kafir. Tidak ada satupun yang lari, Pak. Disuruh menyerah dia, tidak ada. Kita melawan dulu yang penting. Akhirnya tinggal 3 orang. Termasuklah dia nih satu. Rencana mau dijual tuh, Bu, ke orang Quraisy. Daripada dijual, dia kan sempat membunuh orang di perang Badar. Bagus kita bunuh aja dia lagi. Menjelang eksekusi itulah, Pak, di penjara tuh, Bu. Dia makan buah. Sementara tidak lagi musim anggur waktu itu di Mekah. Jadi memang ada hal-hal yang seperti ini nih, Bu. Cuman tak berlaku untuk kita-kita ini, ndaklah rasa, Pak. Kalau macam sahabat Rasulullah itu, Pak, memang kan keikhlasannya udah tinggi, Pak. Kalau kita ini kan keikhlasan kita masih bisa dibeli, Pak. Masih turun naik lah, Pak. Masih turun naik deh, Bu. Kecuali udah padu betul, Pak, ya, itu barulah. Dan kita ini banyak jujurnya itu, Bu, kalau ndak kebagian, Pak, baru ngomong dia. Ini kan sudah ada contohnya, Pak. Hadisnya kan cukup masyhur yang pernah kita sampaikan juga, Bu. Ada pohon yang disembah orang di desanya. Kemudian dengan ikhlas dia mau menebang pohon itu, Pak, dihadang oleh iblis. Kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu perbuatan syirik. Kalau kau tebang pohon itu, aku hajar kau, kata iblis nih. Justru dia yang mukul iblis itu. Terkapar iblis itu langsung, Pak, terkejut juga iblisnya. Mak, kena pukulan manusia ke aku? Jangan kau pukuli aku. Aku janji, kalau kau tidak jadi tebang pohon itu, setiap pagi kau bangun kau akan menemukan koin emas di bawah bantalmu. Hilang ikhlas, Pak. Tidak jadi motong, Bu. Udah 2 hari ada koin emas itu, hari ketiga tidak ada, pergi dia lagi mau menebang pohon itu, dihadang oleh iblis yang sama. Mau kemana kau? Kau tidak tepat janji, aku tebang pohon itu. Oh, kalau sekarang jangan kau macam-macam sama aku. Dipukuli dia sama iblis itu, Pak. Dia lah yang terkapar. Kok bisa kuat kau sekarang? Waktu pertama kau ingin menebang pohon ini, niat kau murni karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menghalangimu. Tapi sekarang kau mau nebang karena kau tidak dapat lagi koin emas di bawah bantalmu. Itu banyak kita, Pak. Jadi kalau ada orang keluar-keluar tuh, Bu, jangan dibilang dia jujur, tidak kebagian tuh, Pak. Sejarah itu berulang, Pak. Sejarah itu belum tentu orang yang jujur mengungkapkan apa adanya itu dia jujur dari hati. Bisa jadi karena tidak dapat, Pak. Karena kalau kita dengar duduk di kedai kopi, aku, Bang, tidak dapat, aku besok aku buka semua, tengoklah. Kan itu ceritanya, Pak. Rata-rata tuh, Pak. Saya ini kan ada juga ngopi-ngopi gitu ya, Bu, ya. Terdengar aku tidak dikasihnya, aku buka, percayalah. Itu, Bu. Jadi bukan karena orang mak jujur, orang ini belum tentu, Pak. Memang ada yang seperti itu. Cuman biasanya tidak keluar, Bu. Biasanya dia aib itu tetap dia simpan, Pak. Aib itu tetap dia simpan. Apa yang menjadi masalah dia itu yang dikeluarkan dia. Nah, kemudian, Pak, gara-gara melihat Siti Maryam inilah timbul keinginan Nabi Zakaria yang sangat kuat untuk memiliki anak pula, Pak. Udah nampak visualnya nih, Bu. Dia dapat anak aku sesolehah ini atau sesoleh ini, ya. Luar biasa nih. Pokoknya ingin betul dapat anak perempuan. Itu, Pak. Dapat anak perempuan macam Maryam ini. Udah dapat visualnya, mintanya agak lebih kuat ke Allah ini, ya, Bu. Jadi Nabi Zakaria ini, Pak, sama dengan Hannah dan Imran tadi, Bu. Dari menikah, doa minta anak, tetap tidak dikasih Allah anak. Udah tua dia, Bu, baru dapat kabar gembira dari malaikat Jibril. Istri kau akan hamil, kau akan punya anak, namanya Yahya. Udah langsung dikasih tahu tuh, Pak. Oh, laki-laki ternyata. Nabi Zakaria tidak percaya, tidak mungkin lah, udah tua-tua macam ini mana pula punya anak. Kalau kau tidak percaya, tanda istri kau hamil itu kau tidak bisa ngomong dengan manusia selama 3 hari. Ternyata iya, Pak, sudah itu tidak bisa ngomong lagi, Pak, 3 hari, Pak.
hamil rupanya istri Nabi Zakaria. Dan ini saya ulangi kembali lagi Bu ya, bagi Allah itu tidak ada perempuan yang menopause, suka-suka Allah. Jadi saya pesan yang nenek-nenek yang masih ada suami, hati-hati. Nah, karena Allah tidak ada perempuan menopause Pak. Dan terbukti nenek paling tua di dunia yang melahirkan sekarang umur 71 tahun. Nah, jadi yang masih 69, 68, hati-hatilah. Nah, karena memang sekarang yang 71 aja udah lahir Pak. Ketika Siti Maryam sudah berakhir masa haidnya Pak, dia jalan-jalan keluar Bu dari tempat ibadah itu. Dalam surah Al-Imran 42-47 itu Pak, apa kata malaikat Jibril kepada Siti Maryam? Selamat Maryam, aku menyampaikan kabar gembira kepadamu. Kau akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Isa. Padahal Siti Maryam Pak, itu bukan hal yang menggembirakan, baginya fitnah besar tuh Pak. Cuman Allah katakan itu berita gembira tuh Pak. Jadi Allah ini Bu ya, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang buruk menimpa kita kata Allah itu baik Pak. Bayangkan Bu, dia aku aja tidak punya suami, masa aku hamil? Tapi kata malaikat Jibril, ini berita gembira, kau akan melahirkan anak laki-laki. Itu Bu ya. Jadi dalam ayat ini kami tiupkan ruh ke dalam perutnya. Ingat, tidak lewat kemaluan Pak. Kami tiupkan ruh ke dalam rahimnya. Ini yang jadi fitnah sama orang, malaikat Jibril ini betul lah malaikat bernafsu juga rupanya. Padahal ditiupkan ruh dari lewat rahim, dan bukan malaikat Jibril yang meniupkannya. Malaikat Jibril kan cuma ngasih kabar Pak. Cuman terfitnah lah malaikat Jibril nih Pak. Gara-gara ini Bu ya, terfitnah malaikat Jibril. Karena dalam Al-Quran itu kan memang ketakutan Siti Maryam melihat Jibril. Kau siapa? Aku sangat menjaga diriku, jangan mendekat kepadaku. Baru kata Jibril, aku ini utusan Allah yang akan memberikan kabar gembira kepadamu akan kelahiran anak. Nah kemudian Pak, hamillah Siti Maryam nih Bu. Inilah fitnah yang paling besar tuh Pak yang dirasakan oleh Siti Maryam tuh Pak. Cobaannya Bu ya, awak ndak ada laki, ndak keluar dari mihrab, tahu-tahu hamil Bu, dan dilarang oleh Allah jangan pernah konfirmasi, jangan pernah klarifikasi tentang kehamilan ini. Memang dilarang oleh Allah Pak dalam Al-Quran. Jangan pernah kau bicarakan tentang hal ini. Jadi tidak bisa lah klarifikasi. Artinya Bu, tidak semuanya yang harus orang tahu gitu Bu. Maka kalau kita ada difitnah orang Pak, sesuatu yang memang tidak kita lakukan, hal yang buruk, Bapak tidak perlu klarifikasi Pak. Karena orang yang benci sama Bapak, sehebat apapun Bapak menjelaskan, dia tetap tidak akan percaya Pak. Cuman diamnya Siti Maryam ini Bu, cobaan besar bagi Nabi Zakaria Pak. Nabi Zakaria lah yang tertuduh menghamili Maryam. Itulah maka Nabi Zakaria diburu sembunyi dalam pohon tuh Bu. Ini gara-gara inilah Pak. Itu cobaan Pak. Ada kita sendiri ini ujian Bu. Tertinggal baju di luar Bu. Dihasut oleh iblis bahwa Nabi Zakaria berada di dalam pohon. Waktu digergaji itu Pak, sempat teriak Nabi Zakaria. Tapi apa kata Jibril? Allah berpesan, kalau kau berteriak sekali lagi akan dihapus namamu dari deretan Nabi dan Rasul. Ngeri ndak ujiannya itu Bu. Awak nak ngapa-ngapa Pak, awak kena. Sementara Siti Maryam dilarang Allah untuk membicarakannya. Akhirnya adalah Bu, laki-laki yang sangat akrab dengan Siti Maryam ini, namanya Yusuf bin Yakub bin Haram. Jadi kata orang Pak, itu yang dipertanyakan orang, sedangkan Nabi Yusuf aja jauh jaraknya. Jadi jawabannya apa kata Rasulullah Pak? Orang-orang dahulu suka memberi nama dengan nama-nama orang soleh sebelumnya. Contohnya nih Bu, adik Umar bin Khattab nama Fatimah juga, istri Abu Thalib Fatimah juga, anak Rasulullah Fatimah juga, anak dari Fatimah adalah nanti namanya Zainab.
ada lagi nama, pokoknya itu aja namanya Pak, suka ngasih nama-nama orang soleh. Pas pula namanya Yusuf bin Yakub Bu. Jadi orang banyak menurut, wah jaraknya aja terlalu jauh dari Yusuf, padahal Yusuf bin Yakub di sini ini bukan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub Pak. Dia inilah yang bertanya kepada Siti Maryam, Maryam, ada ndak tumbuhan yang tumbuh tanpa biji? Kata Siti Maryam, adalah. Adakah pohon tumbuh tanpa air dan hujan? Ada, kata Siti Maryam. Ada ndak mungkin seorang anak lahir sementara ibunya tidak punya suami? Rupanya dia nyindir Siti Maryam Pak. Kata Siti Maryam, ketahuilah olehmu bahwa Allah menciptakan Adam bahkan tanpa ayah dan ibu. Nah, jawaban Siti Maryam inilah bisa mementahkan orang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan karena dia tidak punya ayah. Berarti seharusnya yang berhak disembah Nabi Adam Pak, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Nah, kalau itu yang dijadikan patokan mengatakan sesuatu itu menjadi Tuhan. Nah, sementara kata Siti Maryam sendiri, aku melahirkan anak, okelah tanpa ayah, tapi Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Barulah diceritakan Siti Maryam ke dia apa yang dialami oleh Siti Maryam ini. Nah, kemudian setelah sampai waktunya ingin melahirkan dan Allah tidak serta-merta Pak begitu ditiupkan ruh langsung jadi anak, enggak, tetap mengikuti proses lebih kurang 9 bulan 10 hari merasakannya Pak. Dan ketika mau melahirkan itu bersandarlah Siti Maryam di dekat pohon kurma Pak. Sampai dia mengatakan lebih baik aku mati sebelum ini. Saking sakitnya melahirkan itu. Karena tidak ada makanan, kekuatan tidak ada Pak. Jadi anak mau melahir, mau ngejan tuh kekuatan tidak ada, makanan tidak ada. Maka kata malaikat Jibril, goyang pohon kurma. Digoyanglah pohon kurma itu. Makanya kata orang kemungkinan kalau misalnya Yesus itu Nabi Isa berarti lahirnya bulan Juni Pak, tidaklah bulan Desember Pak. Itu masalahnya. Karena pohon kurma berbuahnya di musim panas, bukan di musim dingin. Kalau memang itu mana tahu berbeda lah orangnya, kan banyak orang kata itu beda orangnya. Kalau Nabi Isa ini lahir disuruh menggoyang pohon kurma berarti itu sekitar bulan Juni. Nah, disitulah Siti Maryam bisa makan Bu. Begitulah dia menahan sendirian. Setelah lahir anak, fitnah pun terjadi di mana-mana. Bentuk yang solehah Maryam nih, rupanya di belakang ngeri juga rupanya kawan nih. Berselera juga sama laki-laki. Pokok ngeri lah fitnah Pak. Siti Maryam tidak menjelaskan Bu. Digendongnya lah anaknya nih, sampai dihina-hina oleh kaumnya. Bapak kau imam kami, ibu kau orang soleha, anaknya macam orang baik betul, rupanya ini kelakuan kau. Kata Siti Maryam ngasih isyarat, kami lah mau ngomong sama anak bayi itu, mana bisa dia menjelaskan. Disitulah Pak dijelaskan oleh Nabi Isa siapa dirinya itu. Ya, dijelaskan oleh Nabi Isa Pak. Seperti dalam surat Maryam 30:33. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Baru terdiam orang-orang tuh. Ternyata kita salah mengira awak udah terbunuh Nabi Zakaria Pak. Tidak tahunya anak ini udah bicara dia Bu. Semuanya kira percaya karena memang anak bayi tidak mungkin bicara Pak. Dengar penjelasan inilah Bu, menyesallah orang-orang yang sudah membunuh Nabi Isa ini, Nabi Zakaria ini. Jadi kalau kita lihat Pak, Allah menyuruh kasih tantangan Pak dalam surah Ali Imran 58-63. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan, maka boleh ajak panggil istri kalian, panggil anak kalian, kami panggillah istri kami, anak kami, mubahalah kita. Siapa yang dilaknat Allah bahwa mengatakan Isa ini adalah Tuhan. Tapi janganlah ini Bapak buat lagi, begitulah tantangan Allah ya Pak ya, kalau ada yang mengatakan Isa ini Tuhan.
maka boleh kita bermubahalah. Nah, cuman janganlah mudah-mudah bersumpah nih lagi, karena memang berbahaya juga Pak ya, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Artinya Allah ingin menguatkan kita jangan ragu bahwa Nabi Isa itu adalah sama kedudukannya dengan Rasulullah. Dan Nabi Zakaria Bu, ketika istrinya hamil itu hamilnya bersamaan dengan Siti Maryam. Jadi Nabi Yahya, Nabi Isa itu Pak seleting tuh Pak. Cuman waktu mereka saling berjumpa, apa pengakuan istri Nabi Zakaria? Seolah-olah anakku sujud kepada anakmu. Jadi terasa Pak di perut itu berubah ketika bertemu dengan kehamilan Maryam Nabi Isa ini. Maka sepertinya kata istri Nabi Zakaria, anakku ini memang menghormati anakmu. Jadi dari sini kita jelas ya Bu ya, bahwa iman kita kokohkan. Kenapa sampai hari ini tidak dicabut ucapan selamat Natal itu Pak? Karena inilah Pak. Karena kalau kita mengucapkan itu berarti kita mengakui telah lahir anak Tuhan. Itu tuh yang Buya Hamka sampai di penjara itu Pak, gara-gara tidak mau mencabut fatwa inilah nih Bu. Dan orang-orang non muslim ngerti kok, karena ini masalah akidah kita. Tidak pula dipaksa pula. Tidak pula harus mengucapkan itu, kecuali muslim di Eropa Bu. Muslim di Eropa karena minoritas, maka di situ agak ada rukhsah Pak untuk boleh mengucapkan selamat Natal itu, karena mereka sangat minoritas di sana. Jadi mudah-mudahan dengan riwayat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah ini, semakin teguh iman dan ketakwaan kita kepada Allah, semakin jelas bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran firman Allah yang secara gaib tidak tahu Rasulullah dengan cerita ini, tapi Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.